semuanya, selamat datang kembali di channel Morata Production. Di video kali ini akan membahas tentang obat kresek padi, penyakit kresek, dan obat hawar daun padi, yang mana produk ini merupakan produk dari PT Nufarm Indonesia. Iklim tropis di Indonesia menyebabkan Indonesia memiliki tanah yang subur dan cocok untuk ditanami berbagai macam jenis tanaman. Sektor pertanian mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, terutama sebagai penyedia pangan rakyat Indonesia. Pertanian juga berkontribusi nyata dalam penyediaan bahan baku industri, bioenergi, penyerapan tenaga kerja yang nantinya akan berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan dan menjaga pelestarian lingkungan. Salah satu pelaku utama pembangunan pertanian adalah petani, yang diharapkan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam mengelola usaha tani sehingga dapat mengatasi permasalahan yang tidak hanya dalam peningkatan produksi, tetapi juga dalam peningkatan pendapatan dan pengembangan usaha pertanian. Oleh karena itu, kapasitas dan kemampuan petani harus terus ditingkatkan, salah satunya melalui penyuluhan pertanian dengan pendekatan kelompok. Padi dengan bahasa Latin Origa Satipael merupakan bahan pangan utama dan komoditi strategis bagi Indonesia. Tanaman padi Origa Satipael merupakan komoditas tanaman pangan utama di Indonesia karena sebagian besar dari penduduk kita mengkonsumsi beras sebagai bahan makanan pokok. Pada kenyataannya, produksi padi nasional belum mampu mencukupi kebutuhan penduduk dengan banyaknya kebijakan yang dilakukan seperti penggunaan varietas unggul, pembangunan sarana irigasi, subsidi benih, pupuk, dan penggunaan pestisida dalam meningkatkan produksi padi secara nasional. Pertanian di Indonesia tidak selamanya berjalan lancar. Hal tersebut dikarenakan serangan jamur atau penyakit pada tanaman padi. Pada video kali ini akan dijelaskan gejala serangan penyakit pada tanaman pangan. Salah satu penghambat di dalam usaha peningkatan produksi pangan adalah faktor jamur atau penyakit. Dan kali ini yang akan kita bahas salah satu penyakit penting tanaman padi, yaitu penyakit kresek padi atau penyakit hawar daun bakteri pada tanaman padi. Penyakit hawar daun bakteri atau penyakit kresek. Hawar daun bakteri disingkat HDB atau dalam bahasa Inggris Bacterial Leaf Blight atau BLB, Xanthomonas campestris P. origae. Hawar daun bakteri atau HDB merupakan penyakit bakteri yang tersebar luas dan mampu menurunkan hasil yang bervariasi antara 15% sampai dengan 80%. Penyakit ini terjadi pada musim hujan atau musim kemarau yang basah, terutama pada lahan sawah yang selalu tergenang air dan dipupuk dengan pupuk N yang tinggi atau di atas 250 kg urea per hektar ya. Penyakit HDB menghasilkan atau menimbulkan dua gejala khas, yaitu yang pertama, kresek. Gejala yang terjadi pada tanaman berumur di bawah 30 hari setelah tanam atau persemaian atau tanaman yang baru pindah tanam. Daun-daun padi berwarna hijau kelabu, melipat, dan bahkan menggulung. Dalam keadaan parah, seluruh daun menggulung, layu, dan mati. Mirip tanaman yang terkena air panas atau seperti lodoh ya. Dan yang kedua yaitu hawar, adalah gejala yang paling umum dijumpai pada pertanaman yang telah mencapai fase tumbuh anakan sampai dengan fase pemasakan. Nah, di samping ada contoh tanaman padi ya yang terkena hawar daun bakteri atau penyakit kresek ini. Next. Gejala hawar daun bakteri atau penyakit kresek, yaitu yang pertama, gejala ini diawali dengan timbulnya bercak abu-abu atau kekuningan, umumnya pada tepi daun. Dalam perkembangannya, gejala akan meluas, membentuk hawar atau blight, dan
akhirnya daun mengering. Yang kedua, dalam keadaan lembab, terutama di pagi hari, kelompok bakteri berupa butiran berwarna kuning keemasan dapat dengan mudah ditemukan pada daun-daun yang menunjukkan gejala hawar. Dan yang terakhir ketiga itu, dengan bantuan angin, gesekan antar daun, dan percikan air hujan, bakteri akan mudah menyebar. Nah, ini contoh daun padi yang terkena penyakit kresek ya, atau daun bakteri. Nah, dia pertama dimulai dari tepi daunnya dulu ya, kayak berwarna coklat gitu ya, ada juga kekuningan. Ini bisa juga penyakit yang sering terjadi pada musim hujan ya. Jadi kalau dia keadaan lembab, gampang bakterinya berkembang di padi. Cara pengendalian hawar daun bakteri atau penyakit kresek. Penyakit hawar daun bakteri atau penyakit kresek dapat dikendalikan dengan cara yang pertama, melakukan varietas tahan atau menanam varietas tahannya, bibit unggul. Yang kedua, melakukan pemupukan lengkap untuk daerah-daerah yang endemis penyakit hawar daun bakteri. Tanamlah varietas tahan hawar daun bakteri atau tahan penyakit kresek, dan gunakanlah pupuk NPK yang berimbang. Yang ketiga, melakukan pengaturan sistem irigasi atau pengaturan air. Bila memungkinkan, hindari penggenangan yang terus-menerus dengan pola air 3 hari digenang dan 7 hari dikeringkan, dan gunakan bakterisida yang tepat. Yang keempat, atur jarak pola tanam, contohnya sistem jajar Lego ya. Yang kelima, melakukan sanitasi atau pembersihan lingkungan lahannya, dimulai dari sistem benteng sawah ya sampai ke tengahnya. Dan yang terakhir, keenam, melakukan penggunaan pestisida yang tepat sasaran sesuai dengan dosis yang dianjurkan. Penyakit hawar daun bakteri atau penyakit kresek. Penyakit kresek pada tanaman padi disebabkan oleh bakteri Xanthomonas aurigyae. Patogen ini dapat menginfeksi tanaman padi pada semua fase pertumbuhan tanaman, dari mulai persemaian sampai menjelang panen. Umumnya, penyebaran penyakit kresek berasal dari bekas jerami, singgang, benih padi yang terinfeksi bakteri, dan juga gulma di sekitar pertanaman. Gejala diawali dengan timbulnya bercak abu-abu atau kekuningan, umumnya pada tepi daun. Dalam perkembangannya, gejala akan meluas, membentuk hawar memanjang atau blight, dan akhirnya daun mengering. Bila serangan terjadi pada awal pertumbuhan, tanaman menjadi layu dan mati. Gejala ini disebut penyakit kresek. Gejala kresek dimulai dari tepi daun, berwarna keabu-abuan, dan lama-lama daun menjadi kering. Bagian yang kering ini akan semakin meluas ke arah tulang daun, hingga seluruh daun akan tampak mengering. Gejala kresek sangat mirip dengan gejala sundep yang timbul akibat serangan penggerek batang padi pada fase tanaman padi vegetatif. Pada tanaman dewasa, penyakit hawar daun bakteri ini menimbulkan gejala hawar atau blight. Terserangnya penyakit kresek pada tanaman padi harus segera dicegah melalui pengobatan atau penyemprotan agar jangan cepat menyebar ke tanaman yang sehat lainnya. Penyakit kresek pada tanaman padi disebabkan oleh bakteri Xanthomonas aurigyae, yang dimana serangan oleh bakteri ini dapat mengakibatkan kerusakan tanaman dan juga dapat menurunkan hasil produksi tanaman padi. Bahkan dalam serangan berat dapat mengakibatkan terjadinya puso atau kegagalan panen. Serangan penyakit ini dapat terjadi pada fase bibit dan tanaman muda sampai tanaman tua. Berbeda dengan penyakit blast yang disebabkan oleh jamur atau cendawan, penyakit kresek atau yang biasa disebut dengan hawar daun bakteri justru disebabkan oleh bakteri. Bila serangan terjadi saat berbunga, proses pengisian gabah menjadi tidak sempurna, menyebabkan
gabah tidak terisi penuh, atau bahkan hampa. Pada kondisi seperti ini, kehilangan hasil bisa mencapai 50 sampai dengan 70%. Penyakit kresek termasuk dalam kategori penyakit yang terbawa benih. Artinya, apabila benih tanaman padi berasal dari tanaman yang terinfeksi, maka penyakit akan berkembang pada pertanaman selanjutnya. Selain benih, penyakit kresek juga bisa ditularkan melalui air, angin, dan alat-alat pertanian. Perkembangan penyakit hawardaun bakteri atau kresek ini sangat dipengaruhi oleh kelembapan tinggi dan suhu rendah, yaitu antara suhu 20 sampai dengan 20 derajat Celcius. Itu sebabnya pada musim hujan yang sehari-harinya tertutup awan, penyakit ini akan berkembang sangat baik. Di sisi lain, tingkat keparahan penyakit kresek juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya yang pertama, pemupukan nitrogen yang cukup tinggi, kedua, kondisi cuaca, angin kencang, dan sering hujan, yang ketiga, perkembangan meningkat seiring pertambahan umur tanaman, yang keempat, pada fase pembungaan merupakan periode kritis peningkatan keparahan penyakit kresek ini, dan yang kelima yaitu varietas rentan penyakit kresek. Jika ternyata sudah terlanjur terjadi serangan kresek, maka tindakan pengendalian harus segera dilakukan. Pengendalian penyakit kresek dapat dilakukan dengan berbagai cara. Namun, yang perlu diperhatikan adalah pengendalian sebaiknya dilakukan dengan menggunakan prinsip pengelolaan hama terpadu atau PHT. Dalam hal ini, pengendalian harus memperhatikan keseimbangan ekosistem dan penggunaan pestisida kimia sebagai alternatif terakhir. Prinsip pengendalian penyakit kresek atau hawardaun bakteri yang dapat dilakukan adalah: yang pertama, melakukan penggunaan benih dan bibit sehat. Kedua, penggunaan agen hayati seperti Corynebacterium atau Paenibacillus polymixa pada benih di umur 14 HST, 28 dan 42 HST dengan dosis 5 cc per liter. Yang ketiga, melakukan pemupukan berimbang dengan menghindari pemupukan nitrogen yang terlalu berlebihan, sedangkan pupuk P dan K yang cukup. Yang keempat, hindari pemupukan saat tanaman memasuki fase bunting. Yang kelima, melakukan sanitasi atau pembersihan lingkungan dan gulma inang. Yang keenam, pengairan berselang seperti 1 hari digenangi, 3 hari dikeringkan. Yang ketujuh, penggunaan pestisida bila serangan sudah mencapai ambang pengendalian, yaitu bisa menggunakan bahan aktif agrimicin 2 cc per liter atau tembaga hidroksida pada saat umur 14, 24, dan 48 HST. Fungisida. Fungisida adalah pestisida yang secara spesifik membunuh atau menghambat cendawan atau jamur penyebab penyakit. Fungisida dapat berbentuk cair dan yang paling banyak digunakan ya, gas, butiran, dan serbuk. Perusahaan penghasil benih biasanya menggunakan fungisida pada benih, umbi, transplant akar, dan organ propagatif lainnya untuk membunuh cendawan atau jamur pada bahan yang akan ditanam dan melindungi tanaman muda dari cendawan patogen. Selain itu, penggunaan fungisida dapat digunakan melalui injeksi pada batang, semprotan cair secara langsung, dan dalam bentuk fumigan atau berbentuk gas yang disemprotkan. Fungisida dapat diklasifikasikan menjadi 2 golongan, yaitu fungisida selektif seperti fungisida sulfur, tembaga, kuinon, heterosiklik, dan non-selektif seperti fungisida hidrokarbon, aromatik, anti-oomycota,
osaktiiin, organofosfat, fungisida yang menghambat sintesis sterol, serta fungisida sistemik lainnya. Fungisida selektif membunuh jamur tertentu, namun tidak menyakiti jamur lainnya. Fungisida juga dapat dikategorikan sebagai fungisida kontak, translaminar, dan sistemik. Fungisida kontak hanya bekerja di bagian yang tersemprot. Fungisida translaminar mengalir dari bahan yang disemprot, dari daun dan bagian atas tanaman ke bagian yang tidak disemprot atau ke bawah. Fungisida sistemik diserap oleh tumbuhan dan didistribusikan melalui sistem pembuluh tanaman. Kebanyakan fungisida berbahan dasar sulfur dalam konsentrasi yang rendah antara 0,08% sampai dengan 0,5% jika dalam bentuk cair, hingga 90% jika dalam bentuk wujud bubuk. Residu fungisida telah ditemukan di makanan manusia, kebanyakan dari aktivitas pasca panen, untuk memperpanjang usia simpan hasil pertanian. Fungisida seperti fingelojolin diketahui sangat berbahaya dan saat ini telah dilarang penggunaannya. Bahkan, sejumlah fungisida pun telah diatur penggunaannya. Fungisida kuprosat 345 Sg. Fungisida ini mengandung bahan aktif tembaga oksisulfat 345 gram per liter dalam bentuk cair dengan ukuran partikel sangat kecil, yaitu 0,6 umikron, sehingga melindungi tanaman dari serangan busuk buah dalam jangka waktu yang lama. Direkomendasikan oleh OMRI atau Organic Material Reviews Institute di Amerika sebagai fungisida organik karena aman terhadap tanaman maupun pengguna. Fungisida dengan bahan aktif tembaga oksisulfat terbukti efektif mengendalikan penyakit kresek dengan daya kerja kontak pengendalian lebih cepat. Produk yang kami rekomendasikan menggunakan kuprosat 345 Sg. Kuprosat satu-satunya fungisida sekaligus bakterisida yang berbahan aktif tembaga oksisulfat dengan formulasi cair yang memiliki ukuran partikel Cu2+ lebih kecil, sehingga menutupi permukaan tanaman lebih merata dan aman bagi tanaman pokok. Gunakan kuprosat dengan konsentrasi 2-3 ml per liter pada saat gejala awal terjadinya serangan untuk menuntaskan penyakit kresek pada tanaman padi. Fungisida kuprosat 345 Sg ini merupakan fungisida sekaligus bakterisida kontak berbentuk pekatan suspensi berwarna biru kehijauan untuk mengendalikan penyakit hawar daun pada tanaman padi sawah dan penyakit busuk daun pada tanaman kakao serta penyakit antraknosa Cleosporangium piperatum pada tanaman cabai. Penyakit busuk buah atau blendok pada tanaman jeruk juga dapat diatasi dengan fungisida bakterisida kuprosat 345 Sg ini. Tetapi, meskipun berbahan aktif tembaga kuprosat 345 Sg dapat dicampur dengan fungisida lain seperti antrakol diten dan lain-lain. Kelebihan kuprosat 345 Sg ini dengan formulasi cair pekatan Sg, larutnya lebih baik, tidak menyumbat tangki alat semprot, serta aman bagi pengguna dan tanaman. Keunggulan partikel pada kuprosat 345 Sg dibandingkan dengan fungisida lain yaitu dapat menutup lapisan area semprot secara merata. Jumlah ion Cu2+ dilepas secara perlahan sehingga perlindungan pada tanaman lebih tahan dan lama. Keunggulan bakterisida atau fungisida kuprosat 345 Sg ini. Keunggulannya pada padi yaitu: yang pertama, sangat efektif mengendalikan penyakit kresek pada tanaman padi. Yang kedua,
merupakan satu-satunya fungisida sekaligus bakterisida yang berbahan aktif tembaga oksisulfat dengan formulasi cair berteknologi 3-base brew dan dapat dicampur dengan insektisida, fungisida maupun JPT. Yang ketiga, mempunyai ukuran partikel kecil sehingga dapat menutup bagian tanaman lebih merata serta melindungi tanaman lebih baik. Yang keempat, sangat ekonomis karena dapat diaplikasikan pada dosis rendah. Yang kelima, bahannya tidak mudah mengendap di dalam tangki semprot serta menyumbat pada nozzle sprayer. Dan yang terakhir, yang keenamnya itu dapat mengeluarkan ion CO2+ secara perlahan sehingga tidak meracuni tanaman pokok dan melindungi tanaman dari jamur dan bakteri dalam waktu yang cukup lama. Demikianlah penjelasan tentang produk fungisida Kuprosat 345SC ini. Semoga dapat membantu Anda dalam menangani masalah untuk mengatasi penyakit kresek padi atau hawar daun bakteri padi. Selamat mencoba dan terima kasih. Bagaimana? Tertarik untuk mencobanya? Semoga informasi tadi bermanfaat. Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Mari bangun channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya ya, agar tidak ketinggalan untuk update video berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya ya. Terima kasih sudah menyaksikan channel ini.